Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto. Selamat datang di channel Teretan Fadlianto. Apa kabar teman-teman? Selamat siang menjelang sore. Masih tempat yang sama. Kalau tadi di parkiran, sekarang lagi di Di taman ya, teman-teman. eh, Beberapa waktu lalu sempat ada polemik terkait dengan putusan MK terkait dengan apa sistem pemilu ya, entah kemudian terbuka atau tertutup, dan ada bocoran dari beberapa pihak yang salah satunya adalah Bang Deddy Indrayana, salah satu menteri Wamen ya, Wamenkumham zamannya Pak SBY, mengungkapkan beliau mendapatkan informasi dari orang yang beliau percaya bahwa putusan MK nanti akan memutuskan sistem pemilu itu kembali ke sistem pemilu tertutup, proporsional tertutup. Nah, ini yang menimbulkan polemik dan tanda tanya, bahkan ada kecaman dari beberapa pihak, dan salah satunya dari partai politik ya, 8 partai politik di parlemen kecuali satu yaitu PDIP menolak dan bahkan mengancam akan mengurangi kewenangan MK ketika semisal kemudian MK memutuskan nanti bahwa sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Oke teman-teman, polemik ini bahkan sampai mencuat kemana-mana dan kemudian isu melebar kemana-mana terkait dengan putusan MK mem-PK hasil putusan Demokrat yang dimenangkan oleh HY dan lain sebagainya. Terlepas dari semua itu teman-teman, ini ada informasi terbaru yang saya baca tadi pagi dari CNN dan ya media yang lain, bahwa di tanggal 15 besok ya, tanggal 15 Juni 2023 tepatnya jam 9.30, bahwa MK akan melaksanakan sidang putusan terhadap perkara gugatan pemilu, gugatan sistem pemilu, gugatan sistem pemilu proporsional terbuka. Apakah kemudian nanti putusannya adalah tertutup ataupun terbuka? Mari kita ikuti teman-teman. Yang pasti menurut jubir MK Fajar Laksono, bahwa MK sudah melaksanakan rapat internal di tanggal 31 dan sudah menghasilkan putusan. Apakah kemudian putusan itu sama seperti halnya yang diungkapkan oleh Bang Deddy Indrayana dengan 6 hakim MK yang memutuskan tertutup dan kemudian setuju dengan putusan kembali ke sistem proporsional tertutup, dan ada 3 dissenting opinion yang punya opini berbeda. Nah, ini ketika itu terjadi, maka keputusannya adalah proporsional tertutup. Cuman kita jangan sampai berasumsi, karena nanti di tanggal 15 ya Juni 2023 jam 9.30 WIB MK akan bersidang ya, mengambil keputusan di situ apakah tertutup ataupun terbuka. Dan menurut menurut juru bicara MK Fajar Laksono, beliau sudah mengundang seluruh stakeholder, DPR, DPD, pemerintah dan lain sebagainya yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat dalam putusan itu. Dan keputusan itu nanti akan diputuskan nomor perkaranya 114 teman-teman. Nah, ini patut kita tunggu-tunggu bersama nih. Makanya saya beberapa waktu yang lalu nih, dari beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, setelah mencuatnya isu ataupun polemik putusan MK apakah tertutup atau terbuka, dan bahkan bocorannya adalah tertutup, makanya saya heran kenapa kok kemudian beberapa caleg menghentikan aktivitasnya yang biasanya bulan-bulan ini sudah mulai bergeliat teman-teman. Mereka mulai promosi, entah kemudian pasang banner ya kan, mengumpulkan relawan ya, bersosialisasi sana sini. Ternyata akhir-akhir ini setelah mencuatnya isu terkait dengan putusan MK yang tertutup itu, proporsional tertutup,
semua kandidat calon legislatif Pileg di 2024 itu menghentikan aktivitasnya karena memang tahapannya masih di CS teman-teman ya. Daftar calon sementara, belum DCT, belum daftar calon tetap teman-teman. Kalau sudah tetap pastinya itu sudah ada nomor urutnya, ini masih belum ada nomor urutnya. Ketika itu asumsi saya sih, ketika caleg ini punya asumsi yang kemudian nanti putusannya adalah proporsional tertutup, tentu itu berimplikasi besar terhadap posisinya mereka, apalagi posisi mereka yang masih belum menentukan nomor urutnya ya, nomor urutnya entah kemudian nomor urut 1 ataupun sebagainya. Karena ketika putusan tertutup ini ya, kewenangan itu ada di partai. Jadi masyarakat itu hanya diberikan hak untuk mencoblos logo partai saja, dan yang akan memutuskan siapa yang melenggang di kursi DPR ya, menjabat sebagai anggota DPR nanti, anggota legislatif nanti di parlemen, itu tentunya adalah partai. Nah, ini saya kira, saya berasumsi bahwa memang caleg ini lagi ngitung juga tuh, masa iya mereka mau menggelontorkan dana besar untuk kampanye dan lain sebagainya, sedangkan masih belum diputuskan ini apakah terbuka atau tertutup. Kalau tertutup, habislah mereka yang sudah pasang beda di mana-mana gitu kan, sudah menentukan relawan, yang sudah bentuk relawan bahkan sampai pada tingkat RT RW, sedangkan mereka masih belum dapat nomor urut, apakah 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira kenapa kemudian para caleg ini pada bingung sekarang tuh, lagi nunggu apakah tertutup atau terbuka. Ya syukur-syukur terbuka, dan harapan kita bersama tetap dengan sistem proporsional terbuka. Walaupun memang kelemahannya kelemahannya adalah kos politiknya besar, tapi setidaknya teman-teman, masyarakat itu tahu siapa calonnya, biar tidak ada istilahnya beli kucing dalam karung. Nah, ini jadi tetap semangat teman-teman bagi para caleg ya, berdoa bersamalah biar keputusannya itu tidak seperti yang diungkapkan oleh Bang Deddy Indrayana dengan sistem proporsional tertutup. Semoga tetap di sistem proporsional terbuka, biar semua pihak, semua latar belakang, apapun itu, entah aktivis, entah nelayan, entah petani atau siapapun itu, bisa berhak dan punya hak untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif tanpa harus bingung menjadi masuk di struktur partai. Anggota saja sudah cukup, yang penting ya punya kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita tunggu nih ya, besok tanggal 15, jangan lupa tanggal 15 Juni 2023 putusan MK atas gugatan pemilu proporsional terbuka. Apakah putusannya nanti tertutup atau terbuka? Mari kita saksikan bersama-sama. Cuman kita sebagai rakyat berharap terbuka teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Monggo kita saksikan, kita tunggu di tanggal 15 nanti ya. Oke, assalamualaikum.